Karena memang namanya dunia musik, baik bermain alat maupun bernyanyi, itu tidak bisa kita stop. Pasti muncul anak-anak ini dengan sendirinya. Allah yang kasih muncul dengan sendirinya kan. Tidak bisa kita stop dia. Udah, ceritain aja. Event bintang radio ya, sebagai pemerhati, bagaimana Anda melihat dampak dari event yang dilaksanakan RRI ya terhadap kesenian, khususnya seni tarik suara di daerah seperti itu? Ya, bintang radio ini kan selalu dilaksanakan oleh RRI setiap tahunnya. Jadi ini sebuah ajang yang baik buat anak-anak daerah. Ketika dia mempunyai bakat, dia punya tempat untuk penyalurannya yang positif. Ya. Jadi di samping itu juga di Lok Sumawe ini banyak sekali anak-anak yang punya bakat nyanyi. Cuman penyalurannya sekarang ini kan udah agak kurang. RRI lah yang menyalurkan, bahkan bisa menuju profesional. Kalau yang lalu di RRI begitu juara selesai kasih hadiah. Tapi saya lihat di akhir-akhir ini diarahkan, diberi single populer seperti si Josh Florentino itu sama si Maria Fudesa ya. Mereka diberi single. Jadi kelihatannya RRI sudah mulai meningkatkan pelayanannya lah kepada masyarakat yang punya bakat, anak-anak remaja. Jadi sehingga ini sangat baik, positif sekali. Iya, khususnya terhadap keberlanjutan seni tarik suara ya di daerah ya, dan kepada kalangan generasi muda sendiri. Apakah ini sudah cukup menjadi wadah bagi mereka, atau memang masih ada harus didukung juga dengan stakeholder yang lain seperti itu? Kalau berbicara soal wadah yang ada, sebenarnya belum cukup ya. Belum cukup segini. Seharusnya yang lain atau RRI sendiri boleh membuat event-event lagi, event yang skala lokal dulu lah ya, skala lokal sebagai ajang awal sebagai pemula. Dia punya kesempatan di tingkat lokal, kan itu kan. Dan juga jika perlu genre-genre musiknya diramaikan. Ada genre dangdut, ada genre kasidahan, ya, ada genre macam-macam lah nanti ya, yang tradisional, lagu-lagu daerah. Nah itu kan nanti barangkali itu menjadi kekayaan RRI sendiri di Lok Sumawe ini, sehingga jika ada event-event di RRI, umpamanya ulang tahun RRI, event-event kenegaraan, RRI bisa buat kegiatan yang memanfaatkan bakat-bakat terpendam ini. Amatan Pak Wesley untuk seputaran ya Lok Sumawe ya, mungkin ada di kabupaten kota lain, untuk regenerasi seni tarik suara sendiri ini seperti apa sih saat ini kondisinya itu? Itu akan muncul sendiri dia memang, karena ada kita sebut setiap orang ada zamannya, setiap zaman pasti ada orangnya. Nggak diapa-apain pun muncul sendiri anak-anak ini, karena itu sudah Allah yang memberikan bakat-bakat seperti itu. Jadi kita tinggal melakukan pembinaan. Ya mungkin itulah barangkali di RRI bisa kita perluas, umpamanya ada pembinaan, ada umpamanya pelatihan ya kepada bakat-bakat yang menyanyi, tempat dia belajar, menjadi pusat kesenian lah di RRI ini, dibuat event-event seperti itu. Bahkan juga mungkin tari. Dia bisa belajar di sini, ada kita buat semacam pelatihan-pelatihan yang seni-seni. Nah inilah yang perlu, karena memang sekarang ini yang saya lihat masih RRI yang berperan. Seharusnya diajaklah pemerintah daerah. Di pemerintah daerah itu kan ada dinas kebudayaan, dinas pendidikan, bagaimana mengkolaborasikan kegiatan tersebut dengan RRI. Ada nggak Pak dengan indikasi karena memang kita berstatus syariat Islam sehingga memang notabene sulit untuk mengembangkan ini? Sebenarnya syariat Islam ini kan bukan menjadi halangan ya. Karena apa? Yang kita lakukan juga berdasarkan syariat Islam. Lihat anak-anak tadi menyanyi dengan jilbab, dengan pakaian sopan, kan gitu kan. Jadi sebenarnya menurut saya itu bukan suatu halangan
kan ini masih banyak khilafiyahnya lah ya. Iya. Nggak berani juga saya bicara soal yang seperti ini, nanti salah pula dianggap para ulama. Tapi maksud saya, beberapa ulama juga menyatakan bahwa seni bernyanyi ini memang ada di dalam kita. Ya. Azan aja kalau nggak ada irama, coba bayangkan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, kan gitu kan. Kan berirama. Ya. Nah, cuman bagaimana penyalurannya ke arah yang positif lah, jangan melanggar syariat Islam, karena kita Aceh ini merupakan negeri yang bersyariat Islam yang harus kita banggakan. Jadi asal tidak keluar dari koridor itu, saya pikir boleh-boleh saja lah. Ya kan? Berarti dalam artian selama ini memang ada regenerasi untuk para kalangan pemuda yang memang meminati seni tarik suara. Banyak sekali, itu automatically. Tapi untuk pengaplikasiannya ini objeknya sendiri masih mengambang gitu ya. Nah, itulah pembinaan diperlukan. Barangkali sekolah-sekolah juga perlu melakukan pembinaan, bekerja sama barangkali dengan RRI. Ada nanti kita buat event mempunyai di RRI yang enggak perlu formal-formal, pokoknya ada acara menyanyi atau apa song apa kita sebut ya. Kerjasama dengan para sekolah, minggu ini SMA 1, minggu depan SMA 2, nah itu terus setiap minggu kita buat. Jadi RRI menjadi betul-betul manfaatnya di negeri kita ini, memang apa yang dicita-citakan oleh pendiri RRI dulu tercapai untuk melayani masyarakat. Ya. Nah itu jadi barangkali RRI bisa melakukan pengembangan yang seperti itu, kerja sama dengan sekolah-sekolah. Mungkin dari tingkat, tapi saya udah pernah juga dengar RRI dengan TK, gitu ya, ada nyanyi-nyanyi anak TK, gitu. Nah, itu dikembangkan terus kalau bisa. Ada kegiatan umpamanya, ayo menyanyi, nama acaranya umpamanya kan, setiap minggu ada. Nanti bergantian, ada yang di tingkat taman kanak-kanak, ada tingkat SMP, SD dan seterusnya. Apalagi kan kita juga bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan setiap tahun juga ada ajang nasionalnya. Namanya FLS 2N. Nah, itu mungkin bisa dikerjasamakan pembinaan-pembinaannya. Jadi artinya memang masing-masing entitas inilah yang membina, tapi bisa lakukan kolaborasi. Kolaborasi itu yang penting. Tetap indikator dukungan pemerintah harus ada ya, Pak. Harus ada, pemerintah harus ambil peran, kan? Ambil peran, itulah melalui dinas-dinasnya dilakukan kerjasama. Kan terkadang orang kalau belajar aja ndak ada penuangannya kemana arahnya, ya juga orang malas kan. Ada RRI yang bisa menyiarkan. Mungkin RRI juga jadi pendengarnya menjadi lebih banyak, keluarga-keluarga yang anaknya sedang live. Nah, kalau perlu itu dilakukan dengan live. Kegiatan itu kan, dulu memang RRI sering melakukan itu. Ini kalau bisa dikembangkan lagi lah dengan berbagai genre, kan. Jadi sehingga nanti puncak dari setiap kegiatan adalah bintang radio, puncaknya. Jadi sebelum bintang radio anak-anak sudah belajar nyanyi, sudah tampil di RRI segala. Walaupun RRI ini kan cuma audio, kecuali ada TVRI dia ada visualnya kan, nggak apa-apa, audio juga udah bagus. Kan gitu kan, kita gerakkan. Itulah kira-kira dalam hal saya mengamati, karena memang namanya dunia musik, baik bermain alat maupun bernyanyi, itu tidak bisa kita stop. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman itu pasti ada orangnya. Pasti muncul anak-anak ini dengan sendirinya. Allah yang kasih muncul dengan sendirinya kan. Nggak bisa kita stop dia. Nah, saya ada zamannya. Kalau sekarang disuruh bernyanyi nggak laku lagi, nggak laku jual, nggak ada nilai jualnya, nggak ada. Tapi untuk membuat orang menjadi punya nilai jual, saya ahlinya bisa saya buat kan itu kan. Jadi setiap zaman itu nanti ada muncul generasi-generasi itu. Jadi tinggal bagaimana kita melakukan pembinaan. Apalagi sekarang ini teknologi informasi sudah, ya, teknologi internet, anak-anak mau belajar nyanyi juga bisa lewat cari lagunya -1-nya di YouTube, dia belajar nyanyi kan. Nah, kalau perlu bilang dengan Pak Kepala RRI, kita buat ajang lomba setiap minggu dengan hadiah kecil-kecilan. Ya, setiap minggu dia daftar,
pakai minus one aja nyanyi dia. Nanti yang menang kasih hadiah kecilan. Setiap minggu ada. Sekaligus sebagai ajang dia berlatih untuk persiapan mengikuti event besar bintang radio ini. Dan gitu. Jadi saya lihat tadi juga para peserta mereka secara umum bagaimana penampilannya? Masih belum punya persiapan ya. Dia persiapan hanya ketika mau lomba seperti ini. Masih pada tegang nyanyinya. Kemarin sudah saya arahkan, tapi nggak bisa lah dalam sehari 2 hari kan gitu. Jadi dengan kita bina setiap minggu ada siapa yang mau aja daftar lewat Google Form, ya, daftar tapi dibatasi setiap minggu umpamanya hanya 10 orang. Minggu depan 10 orang. Nah, biar dia cari lagu sendiri, genre dia sendiri. Kita kasih wadah untuk itu. Persiapan dia untuk mengikuti bintang radio di puncaknya. Itulah kira-kira. Baik, terima kasih Pak Wesley atas waktunya.